habis panennya Pak ya. Karena kan masih tanda kan, saya Pak Amin dari Masjid beberapa sampai kemarin. Jadi bertanya, ya pantun sebenarnya pantun ini buat tulis malam itu Pak. Untuk orang sakit akan dilam ini. Ini pantunnya Pak. Tapi kalau tulis malam bukan sesuatu yang bisa saya utarakan. Desa sakit sudah berubah seperti papa. Datang ke Cipangapat membeli papa. Kalau sudah takdir kain putih pembalut badan, kemana lagi lah kita tinggalkan tidak dibeli papa. Parah ya. Jadi Pak Ustaz, sebenarnya saya bilang nggak mau bertanya. Karena saya ini orang selalu dikritik orang gitu orang. Tapi alhamdulillah saya dapat nasihat dari Pak Ustaz Marwan yang bilang teruskan Pak, kita berbuat baik saja Pak. Ada aja orang yang nggak suka dengan kita. Teruskan Pak. Jadi saya teruskan ini Pak. Jadi begini Pak Ustaz. Tadi Pak Ustaz menyampaikan masalah bersyukur bisa perbuatan gitu kan. Tapi bagaimana yang saya bertanya tentang orang bersyukur lisan perbuatan tapi sholat rajin menurut saya kan, tapi masih juga dengki jolim. Nah ini yang saya pertanyakan. Begini Pak Ustaz, benarkah orang jolim itu menjolimi orang, pahalanya akan diberikan kepada yang dijolimi? Sedangkan dosa orang yang dijolimin itu akan diberikan kepada orang yang menjolimi. Jadi pertanyaan saya gini Pak, lah kalau yang menjolimin itu nggak punya pahala gimana? Maestro. Jadi bagaimana nanti dia memberikan pahala kepada yang ini? Pak Ustaz tanya perjawabannya nih Pak. Mungkin dari kan luas kan, ya kalau terjadi yang mana lah saya nggak tahu nih Pak. Belum Pak jawabannya. Ingat aja lah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Amin boleh hadir dia hidup suasana. Baiklah Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah para sahabat berkata, "Atadruna minal muflis?" Tahukah kamu wahai para sahabatku, siapakah orang-orang yang bangkrut? Berdirilah seorang sahabat dan berkata, "Al-muflisu fina man la dirhaman wa la mata'." Ya Rasul, saya tahu siapa orang yang bangkrut. Siapa orang yang tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, utangnya banyak. Rasa-rasanya betul juga. Sudah uang tak punya, kerja tak ada, utang di kanan kiri. Apa jawab Rasul? Lah, bukan. Kalau hanya sekedar tidak ada uang, tidak punya pekerjaan, hutang banyak, biasa. Allah akan membukakan rezeki bagi orang yang berusaha. Orang muslim tidak mengenal putus asa, yakin kepada Allah. Sebesar apapun hutang kita itu, Allah akan berikan jalan keluarnya. Bahkan ada diajarkan tentang doa. Yang doa ini doa supaya dapat kerja bisa bayar hutang. Jangan salah menerjemahkannya, bukan doa bayar hutang. Lah kalau sempat ada doa bayar hutang, Ustaz gak ada hutang. Sekali doa lepas hutang, lunas hutang, bangkrut tukang kredit.
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Itu doa mohon kepada Allah supaya dapat jalan lepas dari utang. Nah, kita kembali kepada bahasa bangkrut. Kata Rasul, bukan itu orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut nanti datang di hari kiamat. Di saat dia telah dihisab dan diperhitungkan akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi pada waktu itu kena razia, di stop. Malaikat bilang, mas, ntar mas, ada hal yang perlu diperiksa. Diperiksa, ditanya. Persoalan adzulmul ladzi la yatruk. Kezaliman dan perbuatan yang ia lakukan semasa hidupnya. Pertanyaan Pak Min, bagaimana orang yang zalim ini kebaikannya enggak ada? Sholat tidak, puasa malas, sedekah apa lagi? Apanya yang mau dia kasih kepada orang yang dizaliminya? Kalau inilah pertanyaannya, kan seolah kita sudah mengklaimnya itu sebagai orang yang fasik. Padahal istilah kebaikan itu segala sesuatu perbuatan kita yang jika itu ada manfaat adalah kebaikan. Jadi tidak hanya sholat, rukuk dan sujud dan puasa yang nilainya kebaikan, memikirkan duri dari jalan juga akan menjadi sebab bisa masuk surga. Nilainya tinggi. Bahkan di dalam beberapa riwayat Riyadhus Shalihin menceritakan, gara-gara binatang bisa masuk surga. Nilai kebaikannya luar biasa. Tapi karena ada kezaliman yang dilakukannya kepada orang lain, nilai-nilai kebaikan ini akan berbagi kepada orang yang menzalimnya. Imam Al-Ghazali menghikayahkan dalam satu saat di waktu malam dia menulis sebuah buku dengan menggunakan tinta cair. Saat mengantuk menulis kitab tadi, oleh seekor lalat jatuh ke tempat tintanya. Dia periksa, lalu lalat itu meminum tinta tadi. Dalam hatinya, haus sekali rupanya lalat ini. Akhirnya dia angkat lalat itu, tidak justru dia celupkan. Begitu sudah kenyang dia angkat dengan tangannya. Dia lepaskan sehingga lalat itu terbang. Di malam hari ia bermimpi, kiamat tiba, hisab diperhitungkan segala amal dan ibadah. Terjadi dialog dengan malaikat. Wahai Imam Al-Ghazali, tahukah kau mengapa engkau masuk surga? Di dalam mimpinya ia menuturkan segala amal dan ibadahnya, hajinya, puasanya, kebaikannya kepada orang lain. Oleh malaikat bilang, itu nilainya belum lagi berat mengantarkan engkau ke surga. Ada satu amalanmu yang sangat luar biasa nilainya. Apa itu? Ketika engkau mengangkat lalat yang meminum tinta, engkau lepas karena Allah. Dia hidup sedemikian rupa. Ia bermohon kepada Allah, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Yang nilai kebaikan luar biasa. Jadi Bapak, Ibu, jangan kita pandang nilai itu dari fisiknya aja. Ini tengok serban besar nih, mantap nih. Nanti dulu soal serban bisa aja. Oh ini Pak Lobe nih, ini bagus nih, rajin masjid di surga nih. Nanti dulu. Nah, jadi persoalan hari akhir ada keterkaitan yang oleh Rasul mengatakan az-zulmul ladzi la yatruku. Segala persoalan keterkaitan antar sesama kalau belum selesai, masuk surganya tertunda. Kebaikan itu tidak hanya dilihat dalam satu sisi. Sehingga dalam kata lain
la tanzur ila man qala walakin tur ila maqal. Jangan lihat yang mengatakannya, tapi lihatlah apa isi kata-katanya. Nilai kebaikan itu terlalu besar bagi kita, peluang dalam segala sisi kehidupan. Jangan sekali lagi kita mengklaim seseorang termasuk orang yang ahli neraka. Barangkali begitu. Terima kasih. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kalau masih ada dipersilahkan. Alhamdulillah, ada yang saya tanyakan, yaitu mengenai niat daripada sholat. Itu ada dengan alam. Tahun 80-an saya pernah membaca dalam satu buku yang dikarang oleh Ustadz Abdul Latif, kalau tidak salah. Itu ada di dalamnya terdapat mazmuman nilai alam. Apakah ini boleh dibawa? Demikian. Ilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mazmuman nilai alam. Ibadah sholat ini ada memiliki syarat dan rukun. Yang salah satu dari rukun sholat adalah niat. Niat itu pekerjaan hati. Kalau kita hanya mengikutkan dari ajaran yang lalu waktu kita TK, kadang-kadang sholat kita ini niatnya niat TK ini. Begitu ditanya, coba bagaimana niat sholat, kita akan jawab, usolli fardhu subhi atau fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kalau berimam, lalu kita takbir, Allahu Akbar, selesaikan niat sholat. Itu masih dalam pertanyaan. Kalau hanya lisan kita yang berucap dengan ucapan usolli, hati kita tidak berbicara, batal sholat itu. Sholat itu tidak sah kalau niatnya lapas. Usolli itu lapas, lapas itu bukan niat. Enggak mengucapkan lapas itu langsung takbiratul ihram, hatinya yang mengucapkan niatnya, itu yang benar. Allahu Akbar, enggak pakai usolli. Usolli itu hanya pengantar. Lapas niat, bukan niat. Nilai itu di hati. Apa yang di hati niatnya? Sholat zuhur atau sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat mengikut imam. Hati mengungkapkan kalimat mengikut imam. Kalau makmuman, mazmuman, itu kalimat yang justru kalau maknanya tadi tidak mengikut, maka tidak sah, kita tidak semestinya kita ucapkan itu. Tapi ingatlah, lapas itu bukan hitungan niat. Ini hati. Makanya ketika kita masbuk mau mengikut seseorang yang tadinya ada di hadapan kita, kita memberi isyarat kalau kita ingin ikut jadi makmumnya. Kita hanya memberi isyarat dengan pelan. Apakah kita maju dulu sedikit baru mundur lagi, atau kita kasih isyarat kepada seseorang kalau kita ingin jadi makmum. Jangan didorong. Kadang tepuknya pula kuat, kalau
kuat, kalau jantungan kan kacau. Apa yang terjadi kalau seperti itu? Hati bicara. Dia tahu kalau dia imam selesai. Lapas itu bukan hitungan. Jadi kalau Bapak tadi mempertanyakan ada lapas niat mazmuman, saya baru sekarang dengar itu. Dari dulu sih makmuman saya tahu kan gitu ya. Tapi kalau misalnya menjadi hitungan nilai niat memang hitungannya dalam hati. Oleh Imam Asy-Syafi'i mengatakan qasad ta'arud ta'yun namanya. Dia singkat tepat padat. Pada saat takbir dimulai sampai barnya sudah selesai. Makanya takbir itu sempurnakan dulu berdirinya kita, angkat tangan, baru mulai takbir. Allah, ada orang nyongkel kan dari bawah. Allah, kan gitu ya. Dari bawah mulai Allah. Tidak ada masalah, silahkan aja. Yang penting mulai dari Allah sampai bar sudah selesai yang tiga itu. Qasad ta'arud ta'yun. Tahu sholatnya sholat apa, karena siapa, menghadap apa. Itu dia. Jadi kalau Imam Asy-Syafi'i mengatakan lapas tidak menjadi hitungan, tapi hitungan nilai sahnya sholat adalah niat bekerja di dalam hatinya. Demikian barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya menemukan suatu surat yang unik, termasuk surat Ar-Rahman. Allah selalu bolak-balik mengingatkan kita, dan gitu kan. Sedangkan satu Allah menegaskan apabila kamu bersyukur akan bertambah nikmatmu. Jadi maksud saya pentingnya ini, kenapa Allah selalu menegur ketegasan Allah atau keteguran Allah atau kasih sayang Allah pada surat Ar-Rahman itu dibolak-balik terus. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut indeks Al-Quran, kata syukur itu terdapat 75 kali dalam Al-Quran. Dan kemudian terdapat kata ajab dan siksa 75 kali mengiringinya. Kenapa harus sampai sebanyak itu perkataan kata syukur? Oleh para ahli tafsir menerjemahkan karena betapa pentingnya dan perlunya untuk mensyukuri dari nikmat Allah. Ketika kita lihat dalam istilah nikmat, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kamu berusaha untuk menuliskan hitungan nikmat Allah dengan tinta dari lautan itu, kering air lautan itu tidak akan sempurna penulisan dari nikmat yang Allah berikan. Dengan sebab bahwa kita hidup berkat kasih sayang dan nikmat yang diberikan Allah, maka selalu diulang dan diulang agar kita sadar tidak menganggap remeh dalam hidup dan kehidupan ini. Andai kita lihat besarnya nikmat Allah dari satu jari telunjuk, andai kata ini saja yang dibuat oleh Allah sakit, tidur pun nggak bisa, makan tak enak, apa pun kita tak mau. Kalau ini mendenyut satu, andai dijadikan Allah jari tangan kita ini mendenyut satu aja, niscaya kita akan merasakan hampa kehidupan ini. Lalu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Mana lagi nikmat yang ingin kamu berlaku ingkar kepadanya, yang tidak kamu syukuri? Karena pentingnya berlaku syukur kepada Allah dengan segala nikmat, terutama nikmat kehidupan kita, maka selalu diulang dan diulang kalimat-kalimat tentang syukur itu. Oleh Rasul dalam satu hadis bilang, nikmatani mahmudun fiha katsirun minan nas, as-sihah wal farah. Ada dua nikmat yang terbesar dalam hidup manusia yang tidak ternilai.
setelah nikmat iman. Apa itu? As-sihhah wal farah, nikmat kesehatan dan nikmat kelapangan waktu. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mana lagi yang mau kita ingkari dari nikmat Allah ini? Itu saya barangkali Pak, pertanyaan itu sangat bagus karena mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dan bersyukurlah kepada Allah. Kalau boleh sekali lagi seperti ceramah kita dulu, hidup jangan pakai adu. Selalulah senyum, dan senyuman itu akan menjadi nilai kebaikan bagi kita. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Fattah ya khairal fatihin. Allahumma iftah lana abwaab an-ni'mah waftah lana abwaab al-barakah waftah lana abwaab al-hidayah waftah lana abwaab as-salamah fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna min ibadika asy-syakirin waj'alna min ibadika as-salihin waj'alna min ibadika al-muttaqin bi rahmatika ya alim hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan mahfudha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minkum taqabbal ya karim.